Sebuah pertarungan hukum sengit antara mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, dan PT Jawa Pos tengah berlangsung di Pengadilan Niaga Surabaya. Sidang perdana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU digelar Senin tanggal 14 Juli tahun 2025 dengan nomor perkara 32 PDT, Sus PKPU 2025 PN, Niaga, Surabaya. Dahlan menuntut pembayaran dividen yang ia klaim belum dibayarkan, senilai lebih dari 40 miliar rupiah. Ketua Majelis Hakim, Ega Saktiana, memberikan keterangan resmi terkait jadwal persidangan selanjutnya. Usai sidang, kuasa hukum PT Jawa Pos, Kim Ham Pentakosta, menyatakan keberatannya terhadap permohonan PKPU ini. Terdapat beberapa poin dalam permohonan yang tidak sesuai dengan fakta. Kami akan menjawab dan membuktikannya di persidangan, tegas Pentakosta usai sidang. Kuasa dari Jawa Pos. Terkait sidang ini agendanya apa Mas? Untuk langkah kedepannya apa Mas? Ya, jadi ini adalah permohonan PKPU yang diajukan oleh Pak Dahlan Iskan. Kami secara prinsip kami dari PT Jawa Pos menyayangkan ya adanya permohonan ini karena berdasarkan permohonan yang kami baca ada beberapa keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Yang itu nanti kami akan jawab, kami akan buktikan di proses persidangan. Nanti di dalam proses persidangan kita akan Tapi masuk ke materi. Ya, itu masuk ke materi persidangan, kita harus hormati persidangan yang sedang berjalan. Kami akan buka nanti jadwalnya dan sudah ditentukan kapan kami akan membuktikan. Nanti ketika kami punya kesempatan untuk membuktikan, kami akan membuktikan fakta yang sebenarnya. Poin gugatannya apa, Mas? Bagaimana? Poin gugatannya apa? Ditanyakan ke pemohon aja, karena poin gugatannya menurut kami ada keterangan-keterangan yang memang tidak sesuai dengan faktanya. Keluarnya sedikit aja. Contoh sedikit. Nanti ditanyakan kepada pemohon aja. Silakan, Pak. Di pihak lain, kuasa hukum Dahlan Iskan, Boyamin Saiman, menjelaskan dasar gugatannya. Pak Dahlan memiliki 20% saham PT Jawa Pos sejak sekitar 10 tahun lalu, berasal dari hak eks-karyawan. Selama periode tersebut, dividen sebesar 20% tidak pernah dibayarkan, meskipun dividen di bawah 5% sudah diterima, ujar Saiman. Kuasa hukum siapa Pak? Saya Boyamin Saiman, kuasa hukum Pak Dahlan Iskan. Terkait dengan agenda sidang ini apa Pak? Ini tadi kan baru pembacaan dan dianggap dibacakan. Intinya pertanyaan teman-teman itu kan satu itu kan, apakah ini bisa digugat PKPU? Apakah ini masuk kategori itu? Ya. Saya mendasari putusan pengadilan Surabaya sekitar 4 tahun 5 tahun lalu, PT Alam Galaksi diajukan gugatan PKPU berkaitan dengan mirip ini adalah pembagian dividen. Yang mana diminta tidak dikasihkan, terus dianggap piutang, kemudian dianggap piutang diajukan PKPU dan dikabulkan, sampai PK beberapa kali, 2 kali juga dikabulkan, ditolak, artinya PKPU-nya sah dan menjadi pilot. Nah, saya mendasari itu aja, bahwa Pak Dahlan Iskan dalam kurun waktu sekitar 10 tahun lebih itu memegang saham 20%, yang tadinya yayasan karyawan. Yang karena sesuatu kemudian berubah menjadi namanya Pak Dahlan Iskan. Nah, Pak Dahlan Iskan pada saat itu tetap menerima dividen 5%, yang 20% tidak diterimakan. Tapi karena sekarang Pak Dahlan Iskan dicari urusannya yang lama dan diminta bayar utang segala macam, ya Pak Dahlan Iskan sekarang meminta haknya. Haknya adalah dividen selama 20% yang selama dipegang Pak Dahlan. Apapun itu berhak atas dividen dan sudah diminta somasi 2 kali tidak dibayarkan, maka kami datang ke sini mengajukan gugatan. Jadi gugatan ke KPU nanti mudah-mudahan dikabulkan gitu kan, seperti yang putusan Alam Galaksi bahwa itu memang dividen yang tidak dibagikan dan yang sudah diminta oleh pemegang saham pemilik dan tidak diberikan itu menjadi piutang. Piutang mana bisa diajukan PKPU. Dasarnya itu aja. Kan pertanyaan, ini dividennya siapa? Atau RUPS sudah disetujui bahwa Pak Dahlan Iskan tidak menerima 20% tadi selama kurun 10 tahun lebih itu. Nah, kalau tidak setuju tidak terima, mana buktinya? Waktu itu kok diam? Ya merasa belum butuh, bisa aja kan gitu kan. Kalau saya sekarang butuh ininya gitu aja, minta atas dividen 20% saham yang atas nama Pak Dahlan. Sekitar berapa rupiah? Yang bisa kita kuat itu sekitar yang 4 tahun 50-an miliar lebih. Yang lain-lain nanti apakah periode berikutnya kita ajukan kalau dikabulkan atau nanti gugatan yang lain misalnya begitu. Jadi Pak Dahlan Iskan itu hampir 2002 sampai 2018-an itu atas nama Pak Dahlan Iskan. Itu berarti hampir 16 tahun lah ya, 15 sampai 16 tahun. Nah,
maka kita ajukan ke sini. Karena apa? Posisinya yaitu tadi apapun sudah atas nama Pak Dahlan. Buktinya habis itu saham 20% tadi diserap oleh pemegang saham yang lain. Kalau tidak diakui punya Pak Dahlan, kan mana bisa pindah ke pemegang saham yang lain. Dan itu proporsional loh. Ada yang dapat besar itu mungkin mendekati 10%, ada yang mendekati 7%, 6%. Pak Dahlan kan waktu itu kebagian 5% kalau tidak salah itu, karena ada proses penghargaan kalau tidak salah itu. Dan itu semua harus dicatat. Kalau peralihan dari yayasan kepada Pak Dahlan itu ada uang yang dikompensasikan pada karyawan. Tapi ketika dari Pak Dahlan kepada pemegang saham yang lain itu tidak ada kompensasi Rp1 pun. Bisa aja saya minta nanti kompensasinya itu juga, gitu loh. Tapi intinya yang kesepakatan saya dengan Pak Dahlan nanti ini adalah kalau ini menghasilkan apapun dibagi dengan karyawan lama yang sebagai pemilik asli waktu itu yang berupa yayasan. Karena saya punya moral, nanti kalau saya hanya membela Pak Dahlan Iskan aja di HI Pak Dahlan Iskan saya, semua kan kelihatan saya membela kepentingan pribadi. Tapi kalau saya minta untuk juga diberikan kepada karyawan lama, paling tidak saya kan mau tidak mau saya juga dengar dan baca, ada coas, ada apa segala macam itu kan saya dengar. Dan itu memang sebenarnya haknya karyawan 20% itu gitu. Dan saya sebenarnya kalau boleh itu sebenarnya kalau belum berubah kepada Pak Dahlan Iskan ya menuntutkan teman-teman aja 20% itu tetap menjadi miliknya teman-teman karyawan. Tapi karena pernah berubah dan berubah juga kepada pemegang saham yang lain, ya udahlah kita menuntut meminta yang dividen selama sekitar 15 tahun itu. Dan hasilnya kalau ini dikabulkan ataupun nanti perjuangan apapun pokoknya hasilkan adalah dibagi dengan karyawan lama. Berapa karyawan? Kalau istilah Pak Dahlan kan pahlawan lah, gitu kan. Berapa karyawan? Berapa karyawan yang? Yang catatan waktu itu aja, yang waktu pembubaran itu siapa-siapa yang mendapatkan kompensasi saat itu, minimal itu dulu. Nah, pembagiannya bagaimana? Ya silahkanlah berembuk lagi Pak Dahlan dengan mantan karyawan lama. Kan itu, saya tidak bisa menentukan itu, gitu. Supaya berembuk lagi, kumpul lagi kan gitu kan. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya juga akan berkirim surat kepada Jawa Pos berkaitan menanyakan berapa rupiah membiayai Pak Dahlan Iskan ganti liver. Karena nanti saya khawatir ini Pak Dahlan ini kan mulai di urusan Dharma Nyata minta, urusan Kaltim dulu diminta. Nah, nanti kalau saya khawatir kalau enggak jangan-jangan ada biaya yang dikeluarkan Jawa Pos kepada Pak Dahlan ganti liver dulu. Nah, nanti diklaim lagi kan enggak enak. Ini saya mau kirim surat. Berapa biaya uang yang dikeluarkan PT Jawa Pos untuk membiayai Pak Dahlan? Karena habisnya kalau enggak salah 4 miliar waktu itu. Nah, ini dari mana kalau Pak Dahlan kan waktu itu juga dalam keadaan sakit nggak ngerti dari mana nggak jelas juga. Pak Dahlan tak tanya, waduh bertanyanya Jawa Pos ada nggak Pak? Saya lupa Mas, pokoknya saya yang penting sembuh terus kemudian nggak ngurus lagi ya. Saya mau ngirim surat pada PT Jawa Pos, apakah ada uang yang dipakai untuk membiayai Pak Dahlan Iskan berobat ke Cina ganti liver itu? Karena kalau nanti saya nuduh tidak ada, ternyata ada. Kan gitu kan. Kalau tidak ada ya sudah kan gitu kan gitu. Tapi kalau tidak ada kok ya kebangetan. Nanti PKPU ini juga untuk upaya mempilotkan Jawa Pos juga ada upaya? Enggak lah, kan dulu kalau PKPU kan pengurus nanti selesai urusannya kan PKP diangkat. Kan terjadi homologasi. Oh, misalnya dibayar penuh kalau memang dikabulkan. Oh, atau dicicil 20 tahun misalnya kan gitu. Kita sebenarnya berharap homologasi aja kalau dikabulkan kok. Tidak menuju pilot kok gitu kan. Apapun Pak Dahlan kan juga mengamanatkan saya tahapannya PKPU. Artinya ini pengurus dan homologasi gitu, sampai level itu. Tidak ingin Pak Dahlan Iskan juga membubarkan Jawa Pos. Kalau bubar oleh Halam ya silakan, kan gitu kan? Gitu loh. Artinya kalau lama-lama surut-surut terus kemudian tidak laku, tidak ada iklan ya bubar ya terserah. Tapi Pak Dahlan Iskan biasanya tidak ingin membubarkan, tidak ingin mempilotkan Jawa Pos. Sidang selanjutnya akan fokus pada pemeriksaan saksi dan ahli dari kedua belah pihak. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.